Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama mengatakan seorang benar-benar diuji oleh Allah jika terpenuhi dua syarat. Syarat pertama yaitu tidak ada yang melihat. Syarat yang kedua, sarana bermaksiat sangat mudah. Jika Anda dalam diri Anda terdapat dua syarat ini, yakinlah Anda sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pernah menguji sahabat dengan ujian seperti ini. Tidak ada yang melihat dan mudah untuk dilakukan, sarana maksiat mudah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bi syai'in minas saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, sungguh Allah akan menguji kalian dengan sebagian hewan buruan yang mudah diraih oleh tangan kalian dan mudah untuk ditombak dengan tombak kalian. Untuk apa? Liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib, agar Allah tahu mana di antara kalian yang takut kepada Allah meskipun sendirian. Dan ini Allah uji pada para sahabat. Para sahabat tatkala sedang umrah, ya, dan kita tahu di antara larangan umrah, larangan ihram, mahdzuratul ihram, larangan ihram adalah berburu, tidak boleh berburu hewan darat, adapun mancing hewan laut tidak jadi masalah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian berburu sementara kalian dalam kondisi ihram. Wa idza halaltum fastadu, kata Allah, kalau kalian sudah bertahallul silakan kalian berburu. Dan kita tahu perjalanan dari Madinah menuju Mekah jaraknya jauh, ya. Dari Madinah menuju Mekah zaman Nabi tempuh dalam waktu 8 hari, 9 hari, dan di tengah perjalanan mungkin bekal habis, mereka kelaparan, ya. Adapun zaman sekarang orang tidak, larangan berburu tidak pernah dibahas. Orang kalau kita beri ceramah tentang masalah umrah, kita tatkala membahas tentang larangan ihram, kita tidak pernah bahas larangan berburu. Yang kita bahas tidak boleh berhubungan sama istri, tidak boleh pakai celana, tidak boleh pakai baju, itu yang kita bahas, ya. Karena tidak ada namanya berburu sekarang, ya. Sekarang tinggal naik bis, tutup mata sampai di hotel, berburu di hotel, di restoran, ya. Tapi zaman dahulu orang-orang berangkat dari Madinah menuju Mekah 8 hari, mereka butuh makan di tengah jalan. Kelaparan, kesusahan, kehabisan makanan. Oleh karena dilarang berburu. Nah, Allah uji mereka. Tatkala mereka sedang kelaparan, tiba-tiba datang sebagian hewan kepada sebagian mereka. Hewan-hewan tersebut asalnya liar, tahu-tahu jinak. Tahu-tahu seakan-akan menyerahkan diri, silakan tangkap saya, seakan-akan demikian. Ya, silakan tombak saya. Mudah untuk ditangkap dengan tangan, mudah untuk ditombak. Diuji para sahabat, dan para sahabat Allah dari ujian tersebut. Meskipun tidak ada yang lihat, mereka tahu bahwasanya ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada di antara mereka yang kemudian melanggar. Mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka lulus dari ujian tersebut. Ya. Berbeda dengan orang-orang Yahudi, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang mereka untuk mengambil ikan pada hari Sabtu, mereka langgar. Kenapa? Tidak ada yang lihat. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, was'aluhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Tanyakan kepada orang-orang Yahudi yang sombong dengan nenek moyang mereka, bagaimana nenek moyang mereka yang pernah Allah rubah menjadi monyet-monyet. Kenapa? Karena mereka melakukan pelanggaran pada hari Sabtu. Tatkala Allah larang mereka untuk berburu ikan pada hari Sabtu, maka mereka pun melakukan pelanggaran. Hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat boleh berburu ikan, boleh nangkap ikan. Hari Sabtu dilarang. Nah, pada hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ikan-ikannya sembunyi, nggak ada yang keluar. Dan ini sengaja Allah menguji. Tatkala hari Sabtu ikannya loncat-loncat di atas air. Awalnya mereka sabar, ujian. Besok lagi ujian, minggu depan ujian, lama-lama mereka juga gelisah, ini gimana ini? Karena tidak ada yang lihat, maka sebagian mereka mulai melakukan cara, akhirnya tatkala hari Jumat mereka menggali lubang di tepi pantai. Karena pada waktu Sabtu air naik, kemudian ikan-ikan pun sampai ke tepi pantai, terjebaklah mereka dalam lubang-lubang tersebut. Kemudian mereka baru ambil pada hari Ahad. Mereka tidak lulus dengan ujian tersebut, maka Allah rubah mereka menjadi monyet-monyet. Kata Allah, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Barang siapa yang lulus dari ujian seperti ini, maka luar biasa, ya. Oleh karenanya Allah mengabadikan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ini sering saya sampaikan, ya. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang digoda dengan ujian yang luar biasa. Saya rasa tidak ada ujian terbesar bagi laki-laki kecuali seperti ujian wanita. Dan ini sabda Nabi SAW, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang paling berbahaya bagi laki-laki seperti fitnah wanita. Dan syaitan tahu akan hal itu, bahwasanya fitnah paling besar bagi laki-laki adalah fitnah wanita. Maka mereka menjadikan wanita sebagai sarana untuk menjerat para lelaki. Dalam hadis kata Nabi SAW, innal mar'ata auratun, sungguhnya wanita adalah aurat. Fa idza kharajat, kalau dia keluar dari rumahnya, istasyrafa syaitan, maka syaitan siap-siap meliriknya untuk menjadikan dia, ya, menjadikan dia sebagai hiasan. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, menakjubkan. Nabi Adam alaihissalam, nenek moyang kita, tatkala sedang berada di surga, banyak pohon
yang Allah halalkan. Silakan makan buah pohon ini, silakan makan pohon buah ini, seluruh pohon-pohon halal. Ada satu pohon yang tidak boleh didekati. Ada satu pohon yang tidak boleh didekati. Namun subhanallah, syaitan menghiasi Nabi Adam alaihissalam, nenek moyang kita, untuk mendekati pohon ini, padahal yang halal banyak. Yang halal-halal ditinggalkan oleh Nabi Adam. Kenapa digiring oleh syaitan untuk menuju kepada yang haram? Kenapa syaitan menghiasi dengan berbagai perkara yang dilakukan, hiasan ucapan, sehingga akhirnya Nabi Adam alaihissalam terjebak dalam jebakan syaitan. Dan syaitan telah bersumpah, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la udwiyannahum ajma'in. Ya Allah, saya akan menghiaskan maksiat bagi mereka dan saya akan menjerumuskan mereka. Oleh kerana maksiat dihiasi oleh syaitan, sehingga seorang tatkala melihat wanita yang tidak halal dijadikan cantik oleh syaitan. Bahkan bisa jadi terkadang seorang istrinya cantik, ada wanita tidak lebih cantik daripada istrinya, ya, maka dia lihat orang lain tersebut lebih apa? Lebih cantik, lebih menarik, lebih menimbulkan syahwat. Kenapa? Karena sedang dihiasi oleh syaitan. Kata orang, rumput tetangga lebih apa? Lebih mekar, lebih hijau katanya. Padahal mungkin istri kita lebih cantik, mungkin ya. Apalagi kalau wanita tersebut lebih cantik daripada istri kita. Uang dia tidak lebih cantik istri kita daripada wanita tersebut saja, Allah syaitan menghiasi wanita tersebut sehingga kita lebih tertarik kepada wanita tersebut daripada istri kita. Apalagi wanita tersebut benar-benar lebih cantik. Dan benar-benar tatkala seorang wanita keluar dari rumah, benar-benar dia menghiasi dirinya, dia mempercantik dirinya, dia menghiasi dirinya untuk dilihat oleh para lelaki. Makanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, syaitan benar-benar menghiasi. Fitnah wanita, fitnah yang luar biasa. Bayangkan fitnah yang dia alami, ujian yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Wa ghallaqatil abwab, sang wanita sudah menutup pintu, kemudian tidak ada yang melihat, seluruh pintu-pintu sudah dikunci. Wanita tersebut sedang berhias, ya. Dan dia sudah cantik jelita dan dia pun menghiasi dirinya. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam juga masih sangat muda, dan orang pemuda lebih bergelora syahwatnya. Dan wanita tersebut sudah kebelet, kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad hammat bih, sang wanita sudah apa? Kebelet. Dan Allah menyebutkan Nabi Yusuf wa hamma biha, dan Yusuf pun telah tergerak hatinya. Kenapa? Karena Yusuf alaihissalam seorang lelaki, diuji dengan ujian yang sangat berat tersebut. Maka Yusuf tahu dia tidak akan bisa bertahan selamanya, maka dia pun kabur. Maka Anda jangan sok alim di depan komputer, ya. Saya enggak, saya. Oh, ini cantik yang ini. Goyang iman, goyang. Nabi Yusuf tidak pede kalau dia bisa bertahan, dia kabur, lari meninggalkan kemaksiatan, sampai ditarik bajunya oleh sang wanita. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau syahwat sudah bergelora, seorang tidak akan bisa menguasai dirinya. Anda masih bisa selamat kalau syahwat masih di awal, Anda masih bisa selamat. Lihat cewek cantik, astagfirullah. Astagfirullah, masih bisa. Tapi kalau Anda amati, Anda renungkan, mulai Anda menghayalkan, mulai Anda telepon, sudah bergerak syahwat Anda, bergejolak, Anda tidak akan selamat. Anda tidak peduli dengan apa ada di sekitar Anda. Anda tidak peduli dengan istri Anda, dengan anak-anak Anda. Anda tidak peduli anak masih kecil. Anda tidak peduli masih punya banyak utang. Anda tidak peduli. Pokoknya syahwat bisa disalurkan. Oleh karena lihat bagaimana para wanita-wanita yang melihat Nabi Yusuf tatkala keluar. Nabi Yusuf tatkala keluar di hadapan wanita-wanita yang dikumpulkan oleh istri sang menteri, mereka pun kaget melihat ketampanan Nabi Yusuf. Wa qatta'na aydiyahun, kata Allah, mereka pun potong tangan-tangan mereka, tidak sadar kenapa syahwat sudah bergelora. Hati-hati ikhwan, para hadirin hadirat, jangan sampai Anda menjebak diri Anda dalam syahwat yang bergelora. Kalau Anda sudah terjebak dalam syahwat yang bergelora, Anda tidak akan selamat. Pikiran Anda bagaimana bisa melampiaskan syahwat ini. Anda tidak perlu dengan istri, tidak perlu dengan anak-anak, tidak perlu dengan segala kondisi. Dan itu waktunya cuma beberapa menit. Syaitan bergerak tatkala itu. Tiba-tiba Anda terjerumus dalam zina, tiba-tiba Anda terjerumus dalam hal yang haram. Kalian hati-hati. Ya. Dan fitnah yang dialami Nabi Yusuf luar biasa. Makanya Allah abadikan. Ya. Allah mengatakan wa kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan Yusuf dari perbuatan buruk dan perbuatan keji. Allah palingkan Nabi Yusuf. Kalau Allah tidak palingkan Nabi Yusuf tidak selamat. Kalau Nabi Yusuf tidak lari, Nabi Yusuf tidak selamat. Kenapa? Semakin lama syahwat semakin bergejolak. Dan kalau sudah bergejolak, sebagaimana sering sampaikan, lelaki kalau syahwatnya sudah bergejolak, telah hilang 3/4 otaknya, akalnya. Tinggal berapa? Tinggal 1/4. Ini goyang-goyang 1/4. Bahkan kalau sudah sangat bergejolak, hilang seluruh otaknya, akalnya hilang seluruhnya. Ya. Kenapa? Bagaimana dia memikirkan dia bisa melepaskan syahwat tersebut. Ini Allah abadikan dalam Al-Quran tentang, ya, orang-orang yang lolos dari ujian Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini mangqabah, adalah kemuliaan bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Seorang yang teruji dengan seperti ini, ingat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Demikian juga orang-orang, Allah sebutkan orang-orang atau Nabi SAW dalam sunnah-sunnah Nabi SAW, Nabi sebutkan tentang orang-orang yang lolos dari ujian ini. Ini ujian yang berat. Saya katakan tadi ujian, benar-benar ujian kalau terpenuhi dua hal. Pertama, tidak dilihat oleh orang lain. Yang kedua, sarana untuk bermaksiat sangat mudah. Contohnya seperti sabda Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah akan naungi pada hari kiamat kelak, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Naungan arsy Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat. Di antara 7 golongan tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun da'atum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang lelaki dirayu oleh seorang wanita, diajak untuk berzina. Yang wanita tersebut cantik jelita dan wanita tersebut memiliki kedudukan harta banyak. Ini ujian sangat berat luar biasa. Kebanyakan lelaki merekalah yang merayu seorang wanita. Kebanyakan lelaki mereka yang tergila-gila kepada wanita. Dan hati-hati ikhwan, kalau sudah fitnah wanita, hati-hati. Saya sempat dikeluhkan oleh seorang wanita, cerita melalui istri saya, cerita ada seorang yang belajar agama ya, kenal dengan istri lelaki lain, namun wanita tersebut cantik sehingga dia tergoda, istri orang ini. Maka di malam hari lelaki tersebut kirim SMS, jangan lupa sholat malam. Ini istri orang, ingatin istri orang. Dia tergoda, tidak bisa menahan dirinya. Meskipun istri orang, dia tidak bisa. Kalau syahwat sudah masuk dalam hati seorang, dia tidak bisa menahan. Mau apa lagi? Yang dia inginkan, dia mengungkapkan kepada wanita tersebut, padahal istri orang. Bahaya ikhwan. Lihat bagaimana laki-laki yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita cantik jelita, kaya raya, ngajak dia berzina. Kebanyakan lelaki yang merayu, sekarang kebalik, wanita yang menggoda. Banyak laki-laki kalau dia menggoda wanita, wanita nggak mau, dia berhenti. Dia mau mulai, dia mau. Tapi kalau perempuan yang di luar pegang dia, dia gemetar. Kalau perempuan yang mulai goda dia, maka dia semakin berani untuk melakukan. Sekarang ini yang menggoda bukan laki-lakinya, tapi wanita yang menggoda. Dan wanita macam manakah yang dicari oleh para lelaki? Dia yang dicari adalah cantik, kaya raya. Kalau Anda ditawarkan, Ustaz, ini anak-anak saya cantik Ustaz, kaya raya Ustaz, saya sudah kasih siapkan rumah, mobil, Ustaz mau nggak nikahi anak saya? Nah, saya nggak perlu istikharah kalau begitu. Istikharah atau tidak? Istikharah kalau Ustaz anak saya janda, itu istikharah. Mohon maaf para janda ya, nggak bercanda aja. Misalnya cantik tapi sudah tua misalnya, atau misalnya kaya raya tapi nggak cantik, ini perlu istikharah. Dia nggak cantik tapi hartanya mungkin bukan bisa buat dakwah gitu ceritanya. Perlu istikharah. Tapi kalau cantik, masih muda, kaya raya, kayaknya nggak perlu istikharah, meskipun boleh. Meskipun boleh. Maksud saya, yang diimpikan oleh laki-laki itu apa? Diimpikan wanita cantik dan kaya raya itu. Itu yang dicari. Itu yang dicari. Nah, lelaki ini digoda oleh wanita seperti itu. Saya rasa antum juga tidak pernah digoda seperti itu. Siapa yang menggodain antum seperti ini? Datang lelaki wanita cantik, kaya raya, masih muda. Kecuali Anda tampan, kaya juga, ya mungkin digoda sama wanita. Sekarang ini datang seorang wanita cantik, kaya raya, telepon, menyerahkan dirinya, datang langsung masuk ke kamar Anda, berat. Laki-laki ini dengan teguhnya dia mengatakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Dia tahu Allah sedang melihat apa yang dia lakukan. Ini berat ya ikhwan. Tatkala dia mampu melakukan hal ini, maka dia mendapatkan naungan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Ini luar biasa. Kenapa? Dia punya muraqabatullah. Oleh karena para ulama mengatakan, orang-orang yang disebutkan dalam 7 golongan tersebut, kebanyakannya memiliki sifat muraqabatullah. Contohnya seperti rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang dia berinfak dengan tangan kanannya, dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kenapa? Dia tahu Allah sedang melihat. Sehingga dia mampu melakukan amal ibadah dengan ikhlas. Tidak ada yang tahu, bahkan dia sengaja untuk menyembunyikan amalan tersebut. Karena apa? Karena dia yakin Allah melihat apa yang dia lakukan. Contohnya lagi di antara 7 golongan tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat ainah. Seorang tatkala sendiri dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun menangis. Kenapa dia bisa menangis? Karena dia ingat bahwasanya Allah mengetahui apa yang dia lakukan. Meskipun dia bersendiri, dia berzikir, tidak ada yang lihat, dia bisa menangis. Kenapa ada sifat tadi? Sifat bahwasanya Allah Maha melihat apa yang dia lakukan. Imamun adil, imam yang adil. Kenapa dia bisa adil? Dia tahu Allah akan menghisapnya. Dia tahu Allah melihat apa yang dia lakukan. Dia tahu bahwasanya malaikat mencatat apa yang dilakukan, sehingga dia bisa melakukan sifat yang adil. Ininya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, di antara 7 golongan tersebut banyak orang-orang yang mampu melakukan amalan-amalan yang luar biasa tersebut karena
mereka yakin Allah melihat apa yang mereka lakukan.